Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum khususan usi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Islam dimanapun berada, rahimakumullah wa hafidhakum min kulli su'in wa makruh fid dunya wal akhirah wa barakali walakum jami'a. Terkhusus para ulama-ulama yang kita cintai dan juga para pemerintahan daerah setempat yang kita hormati, terkhusus sahibul acara yaitu Bapak Adang dan Ibu Hanani istrinya yang insya Allah akan berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah guna menjalankan ibadah haji dan juga tentunya ibadah-ibadah lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan juga akan berangkat ke Madinah Al-Munawwarah sama guna melaksanakan ibadah ziarah kepada junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para kekasih Allah lainnya, keluarga Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in dan tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in yang dimakamkan di sana di Madinah, dan umumnya muslimin muslimat yang insyaallah akan diziarahi di sana, dan juga tentunya akan melaksanakan ibadah dengan warna-warni ibadah semampunya di tanah Madinah Al-Munawwarah, yang mana satu kali ibadah di Makkah oleh Allah dilipat-lipat ganjarannya dengan ganjaran seperti orang yang beribadah 100.000 kali. Satu kali ibadah di Madinah Al-Munawwarah akan diganjar oleh Allah dengan ganjaran seperti orang yang beribadah 1000 kali. Allah. Itu dari sisi ganjaran. Nikmat nanti di akhirat, ya, di surga. Bahkan sebagiannya Allah berikan di alam kubur, sebagiannya lagi Allah berikan di dunia, ya. Banyak warna-warni nikmat di dunia karena ibadah, yakni lantaran ibadah, wasilahnya ibadah banyak. Wasilah zikir, barokah zikir, itu kan, barokah sholat berjamaah, sholawat, ya. Kalau doa kan sudah paham semuanya. Berapa banyak orang yang dikabulkan doanya ketika meminta kepada Allah di dunia ini.
bahkan sampai dohir, mukjizat, karomah, ini adalah sebagai pembuktian doa, ya. Nah, tapi kadang banyak yang tidak paham kalau sholat itu berjamaah, dalam sholat itu baca Quran itu, sholawat itu, warna-warni kalimat thayyibah itu, saum itu, ya, zakat itu, atau hadir di majelis ilmu, majelis zikir itu, atau sodakoh jariyah itu, atau silaturahim itu, dan sebagainya amal soleh di dunianya juga. Ini di dunianya, ya. Di dunianya juga akan dikasih oleh Allah dari sebab amal-amal tersebut warna-warni kebaikan, warna-warni pertolongan dari Allah, ya. Sehingga kalau dalam masalah sedekah udah banyak yang dengar bahwa Nabi pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu menolak bala, bencana. Maka kalau bisa ingin terjaga dari bencana, dari mulai kita bangun tidur itu langsung sedekah. Dia yang disebutkan oleh Nabi, diamanatkan oleh Nabi agar kita terjaga dari berbagai bencana dari mulai pagi-pagi, dari mulai bangun. Maka sedekahnya juga dari mulai bangun itu kita sudah sedekah. Kata Nabi, bakiru bis sedekah. Bersedekahlah di pagi-pagi sekali. Fainal bala la yatakhattaha, karena sesungguhnya bala, musibah itu tidak akan mampu melangkahi sedekah. Dalam hal sedekah banyak yang artinya yang sudah tahu lah. Tapi bagaimana, ya, barokahnya dari sholawat, bagaimana barokahnya dari kalimat-kalimat thayyibah, dari la haula, dari la ilaha illallah, dari Allah, dari asmaul husna, wirid asmaul husna, dari wirid ayat-ayat Quran, ya, wirid kulhu, wirid Fatihah, itu keberkahannya itu di dunia akan dibuktikan oleh Allah. Ada yang jadi rezeki yang melimpah, ada yang jadi pertolongan Allah ketika punya kesulitan, kan? Ada yang menjadi sebab mengalahkan musuh, kan? Membinasakan orang yang mau mendolimi, orang yang mendolimi, orang yang jahat. Ada yang menjadi sebab ditinggikan pangkat, ada yang menjadi sebab diijabah doa, ada yang macam-macam, intinya segala kebaikan di dunia. Segala kebaikan di dunia. Dan ini dibuktikan oleh Nabi, ya, kepada para sahabatnya. Dan ternyata bukan cuma para sahabatnya saja yang merasakan, yang menemukan, kan, benarnya apa yang Nabi sabdakan, apa yang Nabi ajarkan. Ternyata orang-orang setelahnya sama, para tabi'in. Orang-orang setelah para tabi'in juga sama, yaitu para tabi'in. Orang-orang setelahnya juga sama, ya? Para solihin, para wali, para ulama yang setelahnya turun-temurun. Ingat, sama, menemukan. Tidak hanya di zaman Nabi saja. Maka apa yang ada di zaman Nabi cukup, itu hanya sampel saja. Kita harus yakin, kalau dawam baca surat ini akan begini, kalau baca kalimat thayyibah ini akan begini, kalau wirid salawat ini akan begini, kalau wirid, kalau rajin tahajud akan begini, kalau rajin sholat duha akan begini. Dan tidak salah kalau kita ingin mendapatkan dunia, ya, dengan cara melakukan amal ibadah yang sudah disebutkan oleh Allah, yang sudah disebutkan oleh Nabi, ya. Tidak salah dalam melakukannya karena Allah, dan kita mintanya juga karena Allah, dan dunia yang kita inginkan juga untuk bekal ibadah lagi kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Contoh,
Seperti kita mau sholat duha. Dalam hadis sholat duha itu salah satu faktor penyebab dilapangkan rizki. Saya ingin dilapangkan rizki. Dawam sholat duha. Dan itu hanya sebagian yang saya inginkan. Bukan seluruhnya akan ditumpahkan hanya tujuan itu. Tidak. Ya. Gak apa-apa itu. Gak apa-apa. Orang yang rajin sholat duha itu panas bagi bangsa jin. Takut mereka itu. Mereka yang kabur itu. Orang yang rajin sholat duha dengan dawam, kalau masuk ke tempat-tempat yang angker itu, malah mereka yang kabur, mereka yang merasa panas. Itu dari khasiatnya sholat duha, kan? Nah, dan banyak lagi. Dan ini diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam Quran sendiri. Coba lihat dalam Quran. Allah Ta'ala ketika memerintahkan tahajud kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa. Kesananya ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Muhammad kata Allah. Allah nih yang nyuruh kepada Nabi kita. Dari sebagian malam itu kau harus bertahajud, ya, karena kau dengan tahajud itu pasti kau akan dibangkitkan oleh Tuhanmu, kata Allah padahal. Dibangkitkan oleh Tuhanmu di tempat dalam pada kedudukan yang sangat terpuji. Ya. Efek dari apa? Efek dari tahajud. Maka orang yang rajin tahajud itu oleh Allah akan diangkat pangkatnya. Di mata manusia saja orang yang rajin tahajud itu akan dihormati. Janji Allah. Karena asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda bukan hanya kepada nabi kita saja, tapi kepada umatnya. Dan juga bukan hanya di akhirat saja ayyab'atsaka itu, di dunia juga sama. Akan didudukan oleh Allah pada kedudukan yang terpuji. Contoh lagi, lihat dalam fadilah keutamaan menikah. Dan Allah menyebutkan iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka hamba-hamba Allah tadinya susah rezeki, tadinya sengsara, kan? Menikah. Kenapa menikah? Nanti dengan menikah kata Allah yughnihimullahu min fadli, maka dengan barokahnya menikah itu Allah akan mensugihkan orang tersebut, kan, dari karunia-Nya. Akan disugihkan. Makanya kita lihat dan kita rasakan bersama dan kita menyaksikan bersama. Orang bujangan itu orang ya yang apa namanya? Lanjang gitu kan. Lanjang. Orang yang bujangan itu kan jarang kita lihat kaya. Ya enggak? Jarang, rokok aja minta. Ini enggak benar enggak? Bukan cuma pulsa minta itu, dengan HP-HP-nya minta. Bukan cuma bensin yang dia minta, dengan motor-motornya dia minta. Jadi apa dorongannya itu ingin diberi terus. Enggak ada dorongan ingin ngasih. Ingin ngasih sama orang tua, ingin ngasih sama saudara, enggak ada itu. Tapi ketika menikah, ternyata menikah itu adalah pemicu. Menikah itu adalah pendorong semangat, kan, yang sangat baik sekali dalam jiwanya. Semangat apa? Semangat ingin memberi. Allah. Semangat ingin memberi. Semangat ingin membangun, kan?
semangat ingin punya itu, punya ini. Masya Allah. Itu setelah menikah. Nah, kalau kita niat menikahnya ini ingin karunia dari Allah, apakah ini salah? Enggak, Allah sudah sebutkan kok. Saya mau menikah, soalnya saya ini lagi jomblo begini, susah ini rezeki. Ya. Konon kata Allah dalam Quran, kalau menikah nanti Allah akan sugihkan dari karunia-Nya. Sudah menikah aja lah, kan? Nah, catat deh. Ya. Masya Allah, dikasih nikmat-nikmat dari Allah yang sebelumnya tidak dikasih oleh Allah. Yang jelas apa yang sebelumnya tidak dikasih adalah nikmat bercinta. Ya, jomblo kapan merasakannya? Ya enggak? Kapan merasakannya coba yang jomblo? Yang merasakannya adalah yang menikah. Subhanallah. Padahal kalau diduitkan itu, kan? Pak akep-akep kan lebih mahal. Pak akep-akep kan lebih nikmat daripada uang. Ya enggak? Daripada makan. Bahkan nikmat dunia yang paling tinggi daripada nikmat dunia kan pak akep-akep. Ya enggak? Masya Allah. Dan banyak lagi. Ada seorang sahabat datang kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kehidupannya serba susah, banyak hutang sana kemari, kan? Aduh susah cari rezeki. Akhirnya mengadu kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa arahan Nabi kita? Arahan Nabi kita begini. Fa'akthir min qawli la hawla wa la quwata illa billah. Perbanyak olehmu, kan, mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Yakin ini sahabat kepada arahan Nabi, dikasih doa oleh Nabi, wirid la haula. Akhirnya sambil jalan, sambil duduk, kemana saja, kesana kemari, sambil kerja, wiridnya la haula wa la quwata illa billah. Sudah enggak dihitung lagi. Tidak lama kemudian Allah kasih rizki yang melimpah. Allah yang melimpah, menjadi sahabat yang kaya raya. Barakah. La haula wa la quwata illa billah. Maka la haula ini ada ijazah khusus dari para ahli hadis. Dan ijazah khusus ini pakai sanad dari gurunya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau saya wirid la haula, yang mana la haula itu adalah bagian dari ibadah, tapi niat saya ingin banyak rezeki, boleh. Silakan boleh. Ini diajarkan oleh baginda Rasulullah. Diajarkan juga oleh Allah. Contoh lagi, seperti diperintahkannya sholat istisqa ketika kemarau, ingin didatangkan hujan oleh Allah, ingin diturunkan hujan. Padahal hujan itu bagian dari nikmat dunia. Tapi yang dilakukan apa? Sholat. Padahal sholat itu bagian daripada ibadah. Nah, ini contoh yang jelas, gitu kan? Melakukan sholat tapi tujuannya mau apa? Mau hujan, gitu kan? Bahkan ibadah pun juga sebetulnya adalah doa. Dari bagian ibadah juga diantaranya adalah doa. Doa itu adalah bagian dari ibadah. Dan doa itu juga dibolehkan, kan? Untuk meraih kenikmatan dunia, untuk meraih kenikmatan akhirat. Ketika kita berdoa, padahal berdoa itu apa? Ibadah berdoa itu. Tapi dalam doanya meminta dunia. Ya Allah limpahkan rizki kepada kami, kan? Ya Allah berilah kesehatan. Kesehatan, kekuatan, kegampangan dalam urusan di dunia ini semuanya. Ini permintaan kepada Allah. Ingin apa? Ya ingin dunia, ingin kenikmatan dunia. Padahal mintanya saja kepada Allah bagian dari ibadah. Karena doa diperintah oleh Allah. Ud'uni astajib lakum.
Maka kalau kita ungkap ya, bagaimana keutamaan-keutamaan melaksanakan haji dan umroh, bagaimana keutamaan-keutamaan berziarah kepada para kekasih Allah, terkhusus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana kita berdoa di tempat-tempat yang agung, maka kita akan menemukan deretan keterangan-keterangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diantaranya adalah jaminan dari Allah mendapatkan warna-warni anugerah dunia. Ini dunia, iya dunia. Allah. Salah satu contoh hadis Nabi, kan? Sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya, hijajun tatra wa umar nasak yanfiyanil faqra wa mitatassu. Kita kalau bisa ya, berhaji sering, berhaji lagi, kan? Dan kalau kita bisa melaksanakan umroh, kan? Beruntun, umroh lagi. Ini faidahnya kata Nabi, yanfiyanil faqra, bisa mengusir kesengsaraan. Kefakiran diusir, bukan malah jadi sengsara, sering haji, sering umroh itu, bukan. Kan? Coba buktikan, lihat. Kan? Dan Buya merasakannya. Dan banyak Buya melihat yang lainnya. Orang yang pergi haji lagi, umroh lagi, tidak habis hartanya, bahkan lebih. Terus ditambah lagi kekayaannya oleh Allah. Pantasnya kalau satu kali saja waktu pertama kali mau pergi haji susah. Tapi ternyata kedua, ketiga, keempat, kelima, terus dia pergi haji, terus dia umroh. Tapi malah rezekinya bertambah. Orang menyangka kalau satu kali aja susah, kedua kali habis itu, ketiga kali apalagi, kan? Tapi ternyata tidak. Kenapa? Ada janji Allah dan Rasulnya di situ. Orang yang sering pergi haji, orang yang beruntun terus melaksanakan umrah, kan? Ingat, yanfiyanil faqra, ini khasiatnya bisa mengusir kefakiran. Wa mitatassu, dan mengusir mati su'ul khotimah. Artinya matinya akan dijamin husnul khotimah. Ini ya, kalau mati husnul khotimah itu urusannya akhirat. Tapi kalau mengusir kefakiran urusannya apa? Dunia. Subhanallah. Kan? Ini karunia dari Allah, ya. Yang Allah berikan di mana? Di dunia. Jadi semua pengabdian kepada Allah, bahwa pahalanya itu bukan cuma di surga saja. Tidak. Sebelum masuk surga, di akhirat dikasihkan. Di waktu di alam kubur sebelum dibangkitkan, dikasihkan. Di waktu hidup di dunia juga dikasihkan. Namun yang dikasihkan di akhirat itu yang terbanyak. Yang dikasihkan di dunia itu sebetulnya debunya. Hatta karomah. Karomahnya para wali itu, karomah itu di antara apa? Di antara keberkahan dari ibadah. Mustajab doa itu di antara keberkahan dari ibadah, dari ketakwaan. Allah dohirkan mustajab doa, Allah dohirkan karomah di tangannya, ya. Ketahuilah bahwa karomah itu masih merupakan debu daripada karunia Allah, dari keberkahan ibadahnya. Lalu bagaimana nanti di akhiratnya? Udah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kalau sudah sampai ke surga nanti, yang Allah berikan dari wasilah ibadahnya itu, pokoknya semua mata ahli bumi tidak akan pernah melihatnya sampai hari kiamat.
Semua telinga ahli bumi tidak akan pernah mendengarnya sampai hari kiamat. Semua hati ahli bumi dan tidak akan pernah membayangkannya, memprediksikannya, menghayalkannya, melamunkannya. Ingat, hatta ilmuwan sampai hari kiamat tidak akan pernah bisa. Begitu masuk ke surga, ternyata di luar daripada dugaan semua. Indahnya surga, nikmatnya surga. Sekarang. Masya Allah. Dan surga sudah Allah iming-imingkan, kan? Kepada siapa? Kepada semua hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang takwa kepadanya. Di antara ketakwaan yang harus dilakukan adalah pergi haji. Orang yang akan melaksanakan haji sudah diiming-imingkan oleh Allah surga dari Allah. Mudah-mudahan ini saudara kita, ya, Kang Adang dan Ibu Hana ini, kita doakan semoga meraih segala kebaikan yang Allah janjikan, ya, dan di luar yang dijanjikan. Ingat, kenapa? Karena yang Allah janjikan itu berkaitan dengan apa? Dengan syarat. Apa syarat? Ya syaratnya ibadah. Kita jangan terlalu berharap kepada apa yang Allah janjikan. Kenapa? Nanti khawatirnya dipertanyakan lagi sholat kita, dipertanyakan lagi puasa kita, dipertanyakan lagi haji kita. Lo mau nagih janji. Sekarang gua mau lihat kerja sholat lu bener nggak? Ini gua nih mau ngasih buruh nih, kan? Ini kami mau ngasih buruh sama kamu, tapi kerjanya gimana? Nah, makanya harapan, ya, yang baik itu bukan kepada janji, tapi kepada kasih sayangnya Allah, ya. Karena kasih sayang Allah itu, ya, tidak mesti dengan janji. Contoh, kita belum aja ibadah udah dikasih nikmat oleh Allah, udah dikasih nikmat siang dan malam, kan? Belum tahu agama saja, belum tahu Allah, kita dikasih nikmat, dikasih. Orang kafir saja, orang kafir yang tidak percaya kepada Allah dikasih nikmat. Ahli maksiat saja semua di dunia ini dikasih nikmat. Nah, coba. Ini sebagai bukti kasih sayangnya Allah. Maka sering-seringlah kita meminta kasih sayangnya Allah. Ya? Merengek-rengek kepada Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Gitu kan? Ya Arhamar Rahimin irhamna. Minta kepada Allah. Ya Allah sayangilah kami. Ya Allah sayangilah kami. Ya Allah sayangilah kami. Kami tidak akan menuntut untuk masuk surgamu dengan ibadah kami ya Rabb. Karena kami menyadari semua pengabdian kami ini sebagai kewajiban kami kepada Tuhan kami. Dan kami menyadari semua ibadah kami tidak ada apa-apanya ya Rabb. Dan kami tidak sanggup menjagokan amal kami untuk mendapatkan tiket surgamu. Untuk mendapatkan tiket pertemuan denganmu. Tidak ya Rabb. Tapi kami hanya mengharapkan kasih sayang. Ya. Kami hanya mengharapkan kasih sayang, rahmat. Kasih sayang dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Semoga kita semuanya mendapatkan hujan kasih sayang dari Allah. Di dunia, di kubur, dan di akhirat. Terutama doakan yang mau berangkat. Semoga oleh Allah dilindungi dari segala kejelekan. Dikasih oleh Allah segala rahmat dan keberkahan. Dan dikasih kelancaran dan kenikmatan. Dikasih kesehatan dan kekuatan, keafiahan. Dan semoga amal ibadahnya, hajinya dimabrurkan. Dan semoga umurnya dipanjangkan. Dan dikumpulkan kembali dengan keluarganya. Dalam lindungan Allah semuanya. Yang ditinggalkannya juga sama dalam lindungan Allah. Dan juga kita semua yang hadir saat ini, yang mendengar pengajian saat ini, yang belum dikasih rizki tahun ini bisa pergi haji dan ziarah kepada Nabi SAW. Semoga di waktu yang akan datang
mendapatkan rizki bisa berangkat pergi haji semuanya. Mendapatkan rizki bisa sering bersimpuh berziarah di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, digampangkan segala urusannya, digampangkan segala urusannya, ya, dikabul doa-doa kita semuanya yang baik di sisi Allah, dan diampuni semua dosa-dosa kita semuanya. Dan semua calon jemaah haji juga sama, kita doakan sama. Bukan cuma jemaah Asy-Syifa saja, tapi seluruh jemaah haji dari semua penjuru dunia. Kita doakan sama seperti itu semuanya. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah.